Berbicara tentang gravitasi, ini sudah dikasih bagi kita. Kalian waktu SMP sudah belajar juga kan mengenai gravitasi ini. Apa yang kalian ketahui tentang gravitasi ini? Ada nggak yang ingat apa itu gravitasi? Apa? Gaya tarik bumi. Ya, gravitasi itu gaya tarik bumi. Kita bisa berjalan, duduk manis, duduk cantik di kelas ini karena ada gravitasi. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya yang membahas tentang hukum Newton, saya mau tanya terlebih dahulu, waktu kalian pelajaran SMP yang diajarkan oleh gurunya apa masalah si Newton ini? Orang yang menemukan gravitasi. Ya. Nah, bagaimana prosesnya? Gimana ceritanya kemarin sama gurunya? Kenapa dia mengatakan si Newton itu yang menemukan gravitasi? Ada buah yang jatuh dari pohonnya. Oke. Sekarang itu pembelajaran kalian ketika SMP. Sekarang kalian sudah SMA, ke madrasah. Jadi kita harus merubah pola pikir. Ya, saya jelaskan dulu sebelum saya lanjut. Sebenarnya yang menemukan gravitasi itu bukanlah si Newton. Si Newton itu adalah orang yang pertama kali mempelajari gravitasi. Ya itu. Tetapi kalau menemukan dengan yang pertama kali mempelajari itu berbeda. Saya ajak kalian berpikir terlebih dahulu. Ya. Gini, ceritanya si Newton itu ketimpa pohon buah apa? Ketimpa apa? Buah apel. Ya. Kenapa harus buah apel yang menimpa kepala si Newton? Itu masih untung kan? Yang menimpa kepala si Newton itu buah apel. Coba kalau yang jatuh itu buah durian, mana? Pecah nggak kepala si Newton? Ya pecah kepala si Newton. Nah, jadi selama ini kita itu kebanyakan hanya menerima ilmu itu saja, tetapi tidak pernah kita berpikir. Afala ta'qilun? Apakah kamu tidak berpikir? Nah, kejadian ini karena saya sudah mempelajarinya, alangkah baiknya saya kasih tahu ke kalian semua. Takut kalian memahami ini salah sampai ke perguruan tinggi nanti. Ya, sebenarnya yang menemukan gravitasi itu bukan si Newton. Kalian tahu salah satu mukjizat Nabi Muhammad apa? Bisa membelah bulan. Ya kan? Membelah bulan otomatis Nabi Muhammad sudah ke bulan. Ya kan? Nah, bisa membelah bulan. Di bulan itu ada enggak gravitasi? Ada enggak? Yakin enggak ada gravitasi di bulan? Ada, tapi sedikit. Nah, itu pertama. Yang kedua, tahu bacaan surat Al-Qari'ah? Itu pembahasan tentang apa? Hari kiamat. Ayat berapa itu yang menjelaskan tentang bahwa gunung-gunung manusia dihempaskan seperti kapas yang berterbangan. Nah, kira-kira itu gravitasi sudah habis gak? Ya kan? Semuanya berterbangan. Nah, jadi sebenarnya gravitasi ini telah ada sebelum si Newton ini lahir. Ya. Tetapi cerita dia ketimpa pohon apel itu hanyalah dongeng semata. Kalian didongeng-dongengkan. Ya, saya tidak menyalahkan kalian enggak. Kita sebagai siswa memang benar menerima apa yang disampaikan oleh gurunya. Ya, tapi tanpa kita cerna dulu, ini benar atau enggak. Saya ajak lagi berpikir, kita ilmiah aja karena ini orang IPA. Sebelum buah apel jatuh, secara biologisnya pohon yang berbuah itu pasti mengalami musim gugur. Apakah nggak pernah jatuh daunnya ke tanah dulu sebelum apelnya berbuah? Pernah kan? Nah, kenapa harus nunggu buah apel dulu yang jatuh? Apakah selama dia duduk baca buku di bawah pohon apel itu ceritanya dong? Ya kan? Duduk di bawah pohon apel baca buku, tiba-tiba buah apel jatuh, langsung Newton berputar kepalanya, mikir ya. Kenapa ini jatuh? Nah,
Tapi selama dia duduk, apakah dia nggak sadar ada daun yang jatuh oleh angin ke bawah? Nah, begitu dia. Pola pikir kita dulu. Nah, yang ketiga, saya ajak kalian mikir lagi. Sebelum saya lanjut ya, ini sedikit materi kita. Ketika selama Newton hidup, apakah tidak pernah si Newton ini terpeleset? Pernah kan? Sakit nggak terpeleset itu? Ngapain harus nunggu Bu Apel dulu nimpa kepalanya? Ngapain nggak pas terpeleset aja dia mikir? Kenapa kok bisa saya terpeleset ke bawah ya? Coba kita terpelesetnya ke atas. Gimana itu, Devano? Gimana kira-kira? Kita terpeleset ke atas. Nah, itu namanya bukan terpeleset. Apa namanya? Terbang. Nah, apakah dia tidak berpikir? Jadi itulah selama ini saya di sini karena itu telah kalian terima di waktu SMP. Mulai hari ini saya kasih tahu, tolong diganti bahasanya. Apa bahasanya? Siapakah si Newton? Seandainya ada yang nanya nih ya, sini nanti yang duduk di warung kopi mana tahu kan? Ada yang nanya. Si Newton itu siapa? Si Newton itu adalah orang yang mempelajari gravitasi pertama. Itu benar. Tetapi kalau orang yang menemukan gravitasi itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah hebatnya ilmuwan kafir itu membodoh-bodohi kita. Nah, itulah sejarahnya kenapa B.J. Habibie itu sampai mendirikan sekolah yang namanya Man-IC, Insan Cendekia. Karena dia tidak mau nanti ilmuwan kafir ini mengotori otak umat muslim. Sebenarnya yang pintar itu bukan non-muslim saja. Orang muslim ini jauh lebih pintar sebenarnya. Jangan kalian salah, bukan gak ada dari muslim itu yang cendekiawan. Banyak, fisikawan dari muslim banyak. B.J. Habibie itu fisikawan itu. Nah, jadi itulah sejarahnya. Jadi tujuan saya di sini apa? Ini hanya sekedar merubah bahasa saja. Ya, hanya sekedar merubah bahasa. Karena satu bahasa saja berbeda, itu maknanya juga berbeda sedikit aja. Maknanya pasti berbeda jauh. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Kita cerita aja dulu. Kita masuk. Ada pertanyaan? Satu lagi, saya jelaskan lagi. Nanti habis ini akan kalian pelajari yang namanya hukum kekekalan energi. Yang namanya energi itu tidak ada yang kekal. Ya, yang menciptakan energi itu saja manusia itu tidak kekal. Jadi jangan bahasakan lagi namanya hukum kekekalan energi. Jadi harusnya gimana? Hukum konservatif energi. Konservatif itu artinya berlanjut. Berlanjut dengan kekal itu berbeda. Kalau berlanjut itu dia ada batasnya. Kalau kekal gimana? Gak ada batasnya. Sampai kiamat, sampai udah habis bumi ini, yang energi tetap ada. Nah, itu yang namanya kekal. Nah, begitulah cara merubah pola pikir orang kafir juga, itulah cara mempengaruhi kita. Kalau kalian nggak hati-hati dalam memikirkan ilmu, semua yang ada di buku itu kalian menganggapnya benar semua cerita ini. Jadi seperti itu. Ya, kemudian satu lagi, kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kalau kita dari bumi ya. Sementara Nabi Muhammad Isra Mi'raj menjemput perintah sholat itu jauh lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Nah, ada itu berita terupdate, ada salah satu ilmuwan yang mencoba menghitung kecepatan Nabi Muhammad menjemput perintah sholat. Nauzubillah min zalik. Memang kacau sekali. Nah, itulah kalau nggak hati-hati. Jadi kalau seandainya nanti tujuannya apa? Kalian sudah SMA, udah udah madrasah. Kalau berlanjut, kalian harus cerna-cerna ilmu itu. Ingat, guru tidak selalu benar. Itu. Ya, jadi dipikirkan dulu. Saya dipahami? Saya hanya jelaskan ini aja, agar tidak ada kesalahpahaman lagi terkait hukum ini. Ya, oke, kita lanjutkan. Berbicara tentang hukum memang gravitasi, ini menyangkut tentang gaya tarik antar
Yang namanya gaya tarik pasti arahnya berlawanan. Kalau dia tolak menolak, berarti dia tidak tarik menarik. Ya, nggak mungkin si Devano suka sama si Andika. Nggak mungkin dia, ya kan? Nah, seperti itulah. Berarti namanya tolak menolak. Tapi karena di sini adalah gaya tarik, tentang kunci kita di sini, gravitasi itu tadi kata kawannya apa? Gaya tarik. Maka untuk menemukan gaya tarik itu, vektor gayanya harus berlawanan. Ini apa? FAB, ini FBA. Kemudian ada jarak antar partikel RAB. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan belum? Kalau gaya antar partikel ini baru 2 ya, nanti ada 3-nya. Jadi 1 dulu. Nah, bagaimana cara menghitung besar gaya gravitasinya? Cara menghitung gayanya, gaya tarik itu bisa terhitung dengan F. Jadi besarnya gaya itu bisa kalian hitung dengan F sama dengan gravitasi dikali M1, M siapa? MA, karena gendanya benda A, partikelnya A, dikali MB per R siapa? R AB di kuadrat kuadrat. Ya, dikali R AB di kuadrat kuadrat. Keterangan M itu adalah apa? Massa. Satu massa apa? Kilogram. Karena sampai kayak sebelah ya. Saya tanya satu massa ada yang menjawab. Saya tahu Pak. Ada itu apa gitu? Berapa? Kilogram. R itu adalah jarak. Satu jarak apa? Meter. Ya. Nah, untuk nilai G itu sama dengan 6 berapa ya? Ini itu. 6,673. Ya, 6,673. Ya. 73 kali 10 pangkat min 11. Satunya apa? M massa kuadrat per kilogram. M massa meter kuadrat Per kilogram. per Kilogram. ya. Bukan massa kuadrat ya, meter kuadrat. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan belum terkait ini? Ada yang bertanya? Aman? Nah, kemudian ada yang kedua, resultan gaya tarik antar partikel segaris. Berapa ini bukunya? Berapa? 98. Ya. Jadi yang 3 ini maksudnya di sini adalah dia ada 3 partikel. Misalkan ini A, ini misalkan C, ini B. Dia terletak segaris. Kalau segaris berarti dia lurus gini kan? Nah, segaris ya. Coba lihat cara penyelesaian ini. Wah, ingat baik-baik. Untuk menghitung 3 partikel ini, kalian harus tahu dulu kerangka kalian di mana. Kalau seandainya kita patokan kita di C, jangan di C ya, harus juga di C pertanyaan. Nah, di C berarti arah gayanya ke mana? C ke B di sini kan? Ini apa? F? Ini F? Atau FAC sama ya? Atau FBC sama ya? Ya. Kemudian dari A ke C itu namanya apa? R AC ini R RCB. C. Nah,
Karena di sini adalah patokannya si C, jadi kalian harus analisa betul soalnya. Kalau menyelesaikan rumus itu gampang. Ada rumus, masukin angka, dapat jawabannya. Tapi kalau fisika ini, kalau rumus benar, analisa soal salah, maka jawabannya ikut salah jadinya. Contoh F, berarti ini cara hitungnya gimana? F CA tambah atau kurang? Kurang. Kenapa? Ya, kenapa? Kawanan. Ya, berarti kita masukkan G M siapa? MC kali MB. ini apa? M A per R C A di kurang kan? FBC berarti G kali apa? M MB M per R. BC kuadrat. Nah, ini bisa nggak kita sekali lagi biar lebih bagus sedikit? Ini kita keluarkan G kali MC kali MA per RCA dikuadratkan, ya kan? Kurang MB kali MC per RBC di sama ya, kali ini kalau kan juga sini, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Itu kalau kerangka acuannya di tengah-tengah, ya. Kalau kerangka acuannya di tengah-tengah. Mau catat dulu? Nah, silakan. Oke, kita lanjutkan. Untuk contoh soal dia di halaman 101. Ini pakai. Nah, coba 3/4 A, B dan C dengan massa masing-masing 9 kg, 16 kg dan 2 kg. Apa yang diketahui? Massa A berapa? Massa B 16 kg. Massa C berapa? 2 kilogram. Yang ditanya apa? Berapakah? Coba, apa pertanyaannya? Jika jarak AB adalah 7 meter, RA ke B itu adalah 7 meter. Ya. Berapa jarak atau di mana partikel C diletakkan agar gayanya 0? Ya, berarti RC agar gayanya sama dengan 0. Ini kayaknya kan di gambar, misalnya ada gambar bro. Ini A, ini C, ini B, ya kan? Nah, jangan ada yang nulis dulu, berarti ini dulu. A ke B itu jaraknya berapa? 7 meter. A ke C itu kita jaraknya tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, saya misalkan ini dengan X saja. Nah, kita misalkan dengan X. Kemudian dari C ke B, kalau ini X, berarti C ke B itu apa? 7 kurang X. Ya kan? Ini kurang ini itu sama yang jarak kan? Nah, 7 kurang X. Pertanyaannya, berapakah jarak partikel C harus diletakkan agar gaya sama dengan 0? Coba, berarti F, coba F AC, ya kan? Kurang F C DB. Ya, berarti G harus saja lah.
per RAC kuadrat, ya kan? Kalau enggak, kalau bingung, ini aja lah ya, biar gampang kita. Saya buat aja lah dari awal. G MA kali MC per RAC dikuadratkan kurang G kali MB kali MC per R CB. dikuadratkan. Ya nggak? Lihat pertanyaan. Berapakah jarak C kita letakkan posisi C agar gayanya sama dengan 0? Berarti diketahui gaya itu sama dengan 0. Ini artinya kan 0. Oke? Sampai sini paham dulu lah. Ada bingung? Nah, kita lanjutkan. Berarti kalau ini 0, bisa nggak kita pindah luaskan? Sama ini nggak? G kali MA kali MC per RAC dikuadratkan sama dengan ini pindah luaskan jadi positif. G MB kali MC per RBC dikuadratkan. Ini mampus. Kenapa? Karena biasa sama. Berarti yang tinggal MA berapa? Setelah 9. MC 2. RAC berapa? ADC X dikuadratkan. MB berapa? MC 2 per RBC itu kurang. Iya, RBC itu kurang X dikuadratkan. Ini berapa kurang? 8 per X kuadrat. Ya. Kalau saya sambung lagi. Ini udah kan? Sudah. Nah, tadi kan berarti jadi berapa? 18 per X kuadrat. Ini 16 kali berapa? 32 per X kurang 7 di. Nah, gimana cara penyelesaian ini? Bisa kita kali silang? Bisa. Kalau kita kali silang, kuadratnya harus kita pecah dulu. Berarti ini X kurang 7 kali X kurang 7. Cara cepatnya gimana? Kita kali akar. Akar dari 18 berapa? Akar 8. Akar dari X kuadrat berapa? Akar X kuadrat berapa? X. Kan akar itu kan pangkat setengah ya. Pangkat setengah. Kalau kayak gini kan pangkatnya kita kali kan. Nah, itu dapat X. Ada SMP. Akar 32. Akar X kurang 7 berapa? Dikatakan. Akar dari X kurang 7 dikuadratkan berapa? Ya Allah. Matematika ini kacau ini. A kuadrat jika diakarkan dari A kuadrat itu sama dengan A. Kali ini berarti berapa? X kurang 7. Masa itu aja kalian bisa. Ada SMP. Nah, akar 18 bisa kita pecah? Akar 9, akar 2. Per X. Ini dan 32 berapa? Ya kan? Per X kurang 7. Ini mampus. Ya, kenapa? Karena dia berseberangan tapi sejajar. Nanti jangan punya akar 2 dan akar 2, mencoba salah. Ini bisa dikali
bilang ya, tengok posisinya ya. Jangan sama kayak kemarin juga, main coret aja. Padahal dia posisinya harus dikali silang, langsung main coret aja. Nggak bisa ya. Jadi matematika perlu kalau belajar dari saya. Ya, matematikanya perlu, matematikanya perlu juga. Jadi, apa senang apa? Di 3. Oke. 16. Nah, selesai ya pembahasan kita. Baru kita kali sini. Berapa? 4x 3 kali x kurang 7. 3x kurang 20. Nah, ini berapa? 4x kurang 3x sama dengan berapa? 21. Jadi ya tambah. Dan kita pegangan dengan satu ya. Jadinya tetap. Berapa? 7 sama dengan 21. Oke, itu berapa? 21 bagi 7. 3 baik. Berarti begitu berapa? 21 begitu berapa? Berapa? 3. Lama kali bagian. Ya, jadi x-nya berapa? 3 baik. Oke, maka posisi C itu posisi C 3 meter dari siapa? Nah, kenapa harus dari A? Dari mana? Kenapa harus dari A? Apa? Kenapa? Dan tahu? Kenapa enggak dari B ya? Ini misalnya. Ayo, coba lihat dulu gambarnya. Kenapa enggak dari A aja?